Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelina Ardelia Soraya, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia, di mana melibatkan organ-organ penting seperti hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi yang melibatkan kulit dan hati, di mana hati mengeluarkan cairan empedu dan urea, sedangkan kulit akan mengeluarkan keringat. Dimulai dari hati, di mana hati berperan dalam mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme berupa urea dan cairan empedu. Gambar tersebut merupakan gambar hati yang meliputi hati bagian kanan. Hati bagian kanan merupakan bagian hati yang terbesar, di mana hati bagian kiri lebih kecil dari hati bagian kanan. Hati menghasilkan cairan empedu dimulai dari penghancuran eritrosit yang sudah tua dan hemoglobin. Hemoglobin tersebut akan diuraikan menjadi hemin, Fe, dan globin. Fe dan globin akan disimpan di dalam hati dan dikirim ke sumsum tulang merah. Zat tersebut nantinya akan digunakan untuk pembentukan antibodi. Selain itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin mengandung zat berwarna hijau biru yang nantinya akan mengalami oksidasi di usus dan berubah menjadi eurobilin. Eurobilin nantinya diekskresikan dari dalam tubuh dan memberi warna kekuningan pada urin dan feses. Biliverdin akan menjadi zat warna bagi empedu yang akan disalurkan di kantong empedu. Yang kedua yakni proses yang menghasilkan urea, di mana NH3 mengikat ornitin sehingga menghasilkan sitrulin. NH3 yang tersisa mengikat sitrulin dan menghasilkan arginin yang nantinya akan terurai menjadi ornitin. Urea H2O dengan bantuan enzim arginase. Urea dan H2O akan beredar di dalam darah sehingga masuk ke ginjal dan bergabung menjadi urin dengan penambahan garam di ginjal. Selanjutnya yaitu kulit. Kulit merupakan organ terbesar pada manusia. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dan organ-organ di dalamnya. Selain itu, kulit menjadi organ penting dalam sistem ekskresi manusia, di mana kulit akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung air garam, urea, dan ion seperti NH+. Ini merupakan struktur pada kulit. Epidermis yaitu lapisan teratas, kemudian dermis lapisan tengah, dan hipodermis yang merupakan lapisan terbawah. Di sini kita akan lebih mendalami bagaimana proses terbentuknya keringat yang dipengaruhi oleh dua suhu. Suhu yang pertama yakni suhu panas, suhu yang kedua yakni suhu dingin. Suhu panas, di mana panas matahari akan menyebabkan perubahan suhu pada pembuluh darah, lalu pembuluh darah tersebut akan mengirimkan rangsangan kepada hipotalamus, di mana hipotalamus akan menghasilkan enzim bradykinin, di mana enzim tersebut akan berperan dalam mengaktifasi kelenjar keringat dan berperan dalam pelebaran pembuluh darah. Lalu, enzim bradykinin akan diteruskan ke saraf simpatetik, yaitu ke kelenjar keringat. Disinilah kelenjar keringat akan menyerap air garam dan urea dari pembuluh kapiler, lalu mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Pada saat itu pula, kulit akan menampung keringat yang menyebabkan pori-pori melebar dan akhirnya keringat dapat dikeluarkan atau diuapkan. Pada saat itu, apabila kita sudah mengeluarkan keringat, maka tubuh kita akan kembali normal. Proses yang kedua yaitu bagaimana proses pembentukan keringat yang dipengaruhi oleh suhu dingin, di mana proses diawali dengan adanya rangsangan berupa penurunan suhu lingkungan yang menyebabkan suhu tubuh manusia menurun. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus, di mana hipotalamus akan menerima rangsangan yang menghasilkan enzim bradykinin untuk mengatur kerja dari kinerja kelenjar keringat. Suhu yang rendah menyebabkan kinerja kelenjar keringat akan turun dan pori-pori, juga pembuluh darah menjadi sempit. Hal ini menyebabkan darah yang akan dialirkan ke kulit sebagai bentuk keringat berubah dialirkan menuju ginjal sebagai bentuk urin. Saat kita mengeluarkan urin, disinilah tubuh kita akan normal kembali. Sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.